Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa mawalah amma ba'd. Jemaah sekalian rahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah seluruh nikmat Allah pada kita, termasuk nikmat bisa salat subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Rak'ataini qabla al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum fajar, kalau kita bisa melaksanakannya, lebih baik daripada dunia dan hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Siapa yang mampu sholat 2 waktu yang dingin, maksudnya isya dan subuh, maka dia masuk surga. Semoga kita termasuk golongan masuk surga insyaallah. Lalu sholat ini insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabatnya, keluarganya, dan kita semuanya yang selalu istiqomah dalam Islam ini. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada subuh, setiap subuh ini seperti biasa kita menjelaskan tentang masalah ibadah, ya, masalah syariah dan ibadah, muamalah. Di hari Minggu kita akan membahas tentang fikih muamalah, yaitu masalah ekonomi syariah, perbankan Islam misalnya. Pada kesempatan ini, nanti besoknya juga hari Minggu akan kita bahas tentang subuh-subuh ini, ya, tentang politik Islam. Apa itu politik Islam? Sehingga untuk menyelesaikan masalah muamalah. Kalau politik itu bagian dari muamalah. Ekonomi, politik, pendidikan, nikah, talak itu bagian dari muamalah. Ya, akan kita bahas nikah, talak sudah, ya, kemarin kita bahas. Tinggal pendidikan dan politik, kemudian ekonomi syariah. Pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan masalah ibadah. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang subuh kemarin apa? Subuh kemarin. Aku ngantuk Hah? sebentar, ngelawan ngantuk kemarin ibadah, ngelawan ngantuk. Oh, ini apa sih? Korban untuk ibadah. Hah? Korban untuk ibadah. Ya, untuk ibadah ngelawan ngantuk. Korbanan untuk ibadah. Lawan kemarin. Melawan ngantuk, rasa kantuk. Ngantuk kemarin. Melawan lupa ini. Ibadah itu ngelawan aku nih sangat tuh. Ibadah itu korban. Ngantuk. Melawan malas. Kalau Kok lali aku? Ya, sekalian rahmati Allah SWT. Ini karena pembahasan kita ini hampir setiap hari, ya. Dalam sehari itu kita ada 4 kali ngaji. Satu hari 4 materi. Berkorban untuk ibadah kemarin. Ya, ini menunjukkan bahwa 4 materi itu, jadi saya juga agak lupa materinya sudah. Jangan sampai berulang itu, ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang syurutul ibadah, syarat-syarat diterimanya ibadah. Ini penting sekali, ya. Apa syaratnya diterima ibadah secara global, ya. Nah, sebelum saya jelaskan tentang syarat diterimanya ibadah, apa pengertian ibadah? Hati-hati, ini kita kadang mengartikan ibadah itu dalam pengertian sempit dan pengertian luas. Pengertian sempit, ibadah adalah semua bentuk-bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala
yang diwajibkan kepada kita atau disunahkan dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala. Ini pengertian sempit. Jadi ibadah itu sholat, haji, puasa, zakat. Dalam pengertian luas, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah adalah ismun jami'un, sebutan atau kumpulan, ismun jami'un, kumpulan atau sebutan tentang semua hal yang dilakukan oleh seorang hamba, baik lahir maupun batin, yang hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ibadah. Ya, pengertian ibadah yang sangat luas ini sangat terkenal dengan pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Artinya semua gerakan kita, aktivitas kita, kegiatan kita, lahir maupun batin yang diniatkan untuk Allah SWT itu ibadah. Nah, dari pengertian ini kemudian tidur menjadi ibadah. Nah, kenapa? Semua aktivitas lahir maupun batin yang diniatkan untuk mencapai keridhaan Allah ibadah. Saya tidur ini banyak-banyak biar bisa qiyamul lail. Ini ibadah tidur. Saya makan banyak-banyak biar kuat puasa. Makannya ibadah. Kalau kebanyakan bukan ibadah, muntah. Ya. Jadi semua sesuatu kita pakai peci dalam rangka saya lebih nyaman ibadah. Pecinya jadi ibadah. Itu Ibnu Taimiyah loh. Dikenal dengan konsep syumuliyatul ibadah. Konsep ibadah yang komprehensif, yang sempurna, yang luas kan. Kerja niatnya untuk cari nafkah, untuk bisa ibadah, karena kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu bisa membawa kekafiran. Kefakiran bisa membawa kekafiran. Banyak orang masuk Kristen kafir karena miskin. Kasih Indomie masuk Kristen. Itu banyak itu. Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya. Kasih satu kardus Indomie masuk Kristen. Karena kufur, karena fakir. Makanya Allah SWT, Rasulullah SAW mengajarkan kita berta'awuz. Apa itu berta'awuz? Berlindung kepada Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Wa a'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung dari azab. Jadi ibadah bukan saja sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya, tetapi ibadah luas sekali. Ya, nuntut ilmu adalah ibadah, menikah jadi ibadah, muter-muter itu ibadah. Ya. Ibadah. Semua jadi ibadah. Kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah. Lahir maupun batin. Nah, yang kedua syarat diterimanya ibadah. Para ulama hampir menyepakati kata-kata Fudail bin Iyad. Siapa? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah tabi'in. Seorang tabi'in.
seorang ahli zuhud, juga ahli hadis dan ahli fikih, tapi sufi gitu. Nah, dulu sufi itu begitu. Sufi itu ulama. Kalau sekarang sufi ngaku-ngaku sufi, suka film. Ya, sufi sekarang itu banyak yang sesat. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Ya, dia taunya zikir saja. Oh, zikir, la ilaha illallah. Ini kepalanya membentuk Allah. La ilaha illallah. Ya, merek loh. Kok zikir kok gitu? La ilaha illallah. Jadi kepalanya nggak sembarang goyangnya itu. Ya, itu mereknya la ilaha illallah. Ya, sufi yang kayak gitu, nggak ada dalilnya, nggak ada asalnya dalam Islam, nggak ada sumbernya dalam Islam. Sufi dalam Islam adalah ahlu suffah yang membatasi hidupnya dengan dunia, zuhud terhadap dunia, tapi ilmunya masya Allah, ibadahnya masya Allah. Saya pernah cerita siapa namanya, Sa'id ibn Musayyab, seorang sufi, seorang wali besar. Satu kali doa itu nggak pernah diterima. Sa'id ibn Musayyab. Nah, ini selevel dengan Fudail bin Iyad. 50 tahun nggak pernah dengar azan dari rumah. Dari mana? Dari mobil. Maksudnya udah di masjid sebelum azan itu udah di mobil 50 tahun. Sebelum azan udah di masjid 50 tahun. Gak putus-putus sehari pun gak. Wah itu sufi dulu begitu udah. Sekarang selama 50 tahun kata beliau, saya nggak pernah melihat punggung orang sholat. 50 tahun. Maksudnya apa? Nggak pernah melihat punggung orang sholat? Hah? Soft pertama terus. Selama 50 tahun nggak pernah sholat kecuali pada takbiratul ihram yang pertama.